Anak yang bodoh selalu dikucilkan, bukan? Tidak hanya guru, apalagi teman. Anak bodoh akan terbiasa dengan tidak bisa dalam dirinya. Tugas selalu amburadul, nilai hampir semua merah. Tetapi, yang jangan lupa bahwa anak dalam golongan ini tidak pernah putus asa. Dalam banyak hal, anak dalam IQ lebih rendah hanya memikirkan kepentingan hidup seadanya saja. Tidak ada ambisi untuk lulus di kedokteran maupun psikologi. Nilai pas-pasan membuat mereka nyaman dalam kondisi mereka sendiri. Tidak stres manakala tidak lulus tes karena mereka sudah terbiasa dengan kegagalan. Sekarang ini waktu untuk membuktikan bahwa kamu tidak bodoh. Katakan pada guru salah memberi nilai. Buktikan pada teman bahwa kamu bisa lulus UTBK. Semua mungkin asalkan kamu memiliki cara tersendiri untuk menggapainya. Pertama, percaya diri. Kunci sukses sebenarnya ada di percaya diri. Kamu yang mengubah persepsi itu. Terhadap apapun yang kamu lakukan, percaya pada kemampuan diri. Selama kamu percaya diri, selama itu pula kamu akan baik-baik saja. Percaya diri untuk ikut tes bukan saja ikut-ikutan, tetapi kamu sadar betul bahwa dengan ilmu yang makin tinggi akan mengubah hidupmu. Kamu sadar diri tidak bisa. Dengan begitu, kamu bisa mengubah apa yang tidak bisa menjadi bisa. Tinggal kamu yang memoles kemana irama itu akan bernyanyi. 2. Yakin akan lulus. Ikut tes untuk lulus, bukan? Kalau coba-coba, lebih baik jangan saja. Kamu daftar dan buat akun di LTMPT, lalu bayar pendaftaran, kamu disebut sudah yakin. Selaraskan biaya yang dikeluarkan dengan rasa yakin itu. Dengan keyakinan penuh, kamu bisa menggapai kemauan tanpa kendala. Misal, kamu yakin akan lulus di jurusan farmasi, tidak ada salahnya kamu ambil jurusan itu. Asalkan kamu kembali lagi melihat kemampuan diri. Kamu mudah menghafal, mampu mengingat dengan baik, silahkan ambil. Tetapi jika kurang yakin, sebaiknya ambil jurusan lain saja. 3. Atur jadwal belajar. Jika selama ini jadwal belajar kamu kacau balau, mulai sekarang atur kembali. Anak-anak pintar biasanya memiliki rutinitas belajar. Mereka mengatur waktu dengan baik sehingga sampai ke posisi ranking. Kamu ada di mana sekarang? Jadwal belajar bisa disesuaikan. Kamu malas pagi, bisa sore. Kamu lebih santai belajar malam hari, nggak ada yang larang. Picu semangat belajar dengan apa yang kamu cita-citakan. Sebagai catatan, beberapa orang sukses belajar di sepertiga malam atau menjelang subuh. Kamu bisa lakukan hal ini dengan segera. 4. Pelajari tata cara UTBK. Biasanya kamu malas membaca. Jangan lakukan hal itu lagi. UTBK punya tata tertib tersendiri. Di sekolah, kamu terbiasa dengan arahan guru. Mulai masuk ke perguruan tinggi, semua harus membaca sendiri-sendiri. Tata cara UTBK sangatlah berbeda dengan ujian di sekolah. Kamu wajib datang lebih awal dan masuk sesuai jadwal. Kamu terlambat semenit saja, tidak diperkenankan untuk masuk kembali. Selain pakaian yang rapi, kamu sama sekali tidak diperkenankan untuk berbicara. Jawab soal seorang diri, tidak boleh bertanya ke kanan dan kiri. Tidak boleh bawa HP, kertas, pensil, karena semua sudah disediakan oleh panitia. 5. Pilih jurusan yang benar-benar kamu sukai. Karena kamu tidak bermimpi jadi dokter atau psikolog, jurusan yang akan kamu pilih tentu lebih rendah. Itu lebih baik. Karena pesaing kamu bukan anak-anak pintar, sehingga peluang untuk lulus jauh lebih besar. Jurusan yang kamu sukai itu apa saja? Pikirkan dengan baik, karena begitu lulus tidak mudah untuk pindah ke jurusan lain, kecuali kamu ikut tes lagi tahun depan. Bisa jadi jurusan itu yang akan mengantarkan kamu ke gerbang kesuksesan. Bisa jadi juga kamu akan lebih sukses daripada anak-anak pintar di kelasmu dulu. 6. Latihan soal lebih sering. Jika anak pintar belajar 1 jam, kamu harus 2 jam. Jika anak pintar pelajari soal 3 jam, kamu harus 6 jam. Jika anak pintar menghafal 5 jam, kamu harus menghafal 10 jam. Begitu seterusnya. Anak pintar juga tidak akan lulus UTBK jika tidak belajar soal. Soal UTBK sangat berbeda dengan soal di sekolah. Tes kepribadian misalnya, sama sekali nggak diajarkan di sekolah. Tes analogis nggak termasuk dalam kurikulum sekolah. Maka kamu harus bertempur dari sekarang. Mulai latihan soal tiap hari, terbiasa menghafal, pelajari
trik dan tips jawab soal dengan mudah. Lupakan waktu tidur sebelum UTBK selesai. 7. Jangan bermimpi tinggi, seadanya saja. Orang yang bermimpi tinggi belum tentu sukses. Kamu yang bermimpi seadanya bisa sukses besar. Gak ada yang salah dengan impian. Cuma kamu perlu mengatur mimpi apa yang layak dan juga tidak. Selama kamu bermimpi dan ingin mendapatkannya, kamu akan meraih salah satunya. Semua orang berhak untuk duduk di kursi di salah satu universitas terbaik. Gak ada istilah anak bodoh maupun anak pintar. Asalkan kamu lulus tes, ada biaya untuk membayar SPP, mau belajar dengan tekun, ayo gerakkan langkah untuk jadi sukses dengan belajar dengan giat. Kamu sendiri yang menjemput sukses dari mimpi masa kecil dan harapan masa depan.